Saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Pastor, saya mau bertanya, saya putri nama samaran beragama Katolik. Saya mau merencanakan perkawinan dengan seorang laki-laki non-Katolik, non-baptis. Laki-laki ini tidak dijelaskan agamanya apa, apakah dari Islam, dari Buddha, dari Hindu, atau dari Konghucu. Tidak dijelaskan. Tapi yang penting di sini disebutkan dia non-baptis. Namun calon suami saya ini mengikuti agama yang saya anut. Sekarang dia sedang ikut katekumenat. Katekumenat itu adalah masa pembelajaran untuk menjadi seorang Katolik yang dijalani selama 1 tahun. Kami akan menikah tahun depan, tepatnya sebulan setelah dia dibaptis. Karena calon pasangan saya ini bersedia untuk ikut katekumen pada tahun ini. Sambil dia katekumen dan kami membereskan persiapan untuk perkawinan, pada saat kanonik, apakah akan dilangsungkan dengan cara perkawinan campuran yang mengharuskan calon pasangan saya membawa 2 saksi yang harus beragama Katolik? Dan setelah pasangan saya selesai katekumen dan bulan depan melangsungkan pemberkatan perkawinan, apakah kami tetap bisa menerima sakramen perkawinan dan tetap boleh mengadakan perkawinan itu di dalam perayaan Ekaristi atau dalam perayaan Misa? Terima kasih Romo. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari kita putri ini? Nah, ini jawaban saya. Saudara-saudariku yang terkasih, terutama saudari kita putri, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada saya ini melalui media sosial. Semoga rencana dan persiapan perkawinan saudari putri dengan calon suami berjalan lancar. Hal yang patut disyukuri adalah bahwa calon suami saudari kita putri akan dibaptis dalam gereja Katolik. Dukung dan semangati dia agar mengikuti katekumenat atau proses pembelajaran dan persiapan menjadi Katolik dengan sungguh-sungguh. Dari kisah Anda ini, saya menangkap 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pada saat kanonik akan dilangsungkan dengan perkawinan campuran? Mungkin maksudnya adalah, apakah pada saat Anda dan calon suami mengikuti pemeriksaan kanonik atau penyelidikan kanonik, di mana calon suami masih belum menerima baptis, perkawinan kalian akan dilangsungkan secara beda agama? Yang kedua, apakah calon suami harus memilih 2 saksi yang harus beragama Katolik? Dan yang ketiga, apakah pada saat perkawinan nanti dapat dilangsungkan dengan perayaan Misa atau Ekaristi? Saya mencoba menjawab ketiga poin ini satu persatu. Poin yang pertama berkaitan dengan pemeriksaan atau penyelidikan kanonik. Pada bagian ini saya memiliki beberapa jawaban. Pertama, perlu dipahami dengan baik apa yang mesti dilakukan dalam pemeriksaan kanonik atau penyelidikan kanonik. Pemeriksaan kanonik dilakukan 3 minggu sebelum melangsungan perkawinan. Itu minimalnya ya. Sebab umumnya di Indonesia, setelah pemeriksaan atau penyelidikan kanonik, lalu rencana perkawinan diumumkan di gereja paroki domisili calon pasangan dan juga di gereja paroki tempat perayaan perkawinan akan dilangsungkan. Jika tidak dilangsungkan di gereja paroki domisili. Penyelidikan kanonik dilakukan dengan cara wawancara kepada calon pasutri secara bergantian. Pada kesempatan itu, pastor mengajukan berbagai pertanyaan kepada calon pasutri. Inti dari berbagai pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa yang pertama, informasi data pribadi yang diperlukan dari calon pasutri adalah lengkap dan valid. Yang kedua, tidak ada satu hal pun yang menghalangi perayaan perkawinan yang sah atau ad validitatem dan pantas atau ad licitatem. Yang ketiga, calon pasangan sungguh mengerti tujuan perkawinan Katolik dan berkomitmen melaksanakannya. Kita tahu sendiri di dalam kanon 1055, tujuan perkawinan itu ada 3. Yang pertama, kebaikan suami istri. Lalu yang kedua, keterarahan pada kelahiran anak. Lalu yang ketiga, pendidikan anak. Lalu yang keempat, calon pasangan mengetahui dan mau melaksanakan hal-hal fundamental yang tidak boleh dikecualikan dalam perkawinan
dan untuk membangun keluarga. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1066 sampai 1067. Jadi, pemeriksaan kanonik itu sangat penting. Sebab ia menjadi bagian dalam proses persiapan perkawinan, sehingga calon pasutri berkomitmen membangun keluarga dengan setia sampai mati. Calon pasutri membutuhkan kesiapan intelektual, kesiapan moral, kesiapan spiritual atau kesiapan rohani untuk melangsungkan sakramen perkawinan dengan hati tulus dan bebas di hadapan Allah dan di hadapan gereja yang kudus. Itu sebabnya pada tanggal 22 Januari 2011, Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan kepada para pejabat dan advokat Tribunal Rota Romana di Vatikan sana, agar penyelidikan kanonik itu tidak sebatas tahapan birokratis, bukan hanya formalitas, bukan hanya asal-asalan, bukan hanya sekadar dokumen. Penyelidikan kanonik harus dilakukan dengan baik, benar, dan bijak, serta dalam waktu yang memadai. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Itu sebenarnya nggak boleh tergesa-gesa. Harus dilaksanakan dalam waktu yang memadai. Dari paparan di atas terbaca jelas bahwa pemeriksaan kanonik atau penyelidikan kanonik bukanlah saat perkawinan dilangsungkan. Pemeriksaan kanonik dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Saya sudah sebutkan tadi minimal 3 minggu sebelum perkawinan dilangsungkan, karena setelah pemeriksaan kanonik lalu ada pengumuman perkawinan selama 3 minggu berturut-turut. 3 kali berturut-turut dalam 3 minggu berturut-turut. Memang ada satu istilah yuridis tentang perkawinan Katolik. Dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1108, bentuk perayaan perkawinan Katolik disebut dengan istilah forma kanonika. Arti sederhananya dari forma kanonika adalah bentuk perayaan perkawinan sesuai hukum gereja Katolik. Kendati tidak tepat, kadang-kadang bentuk perkawinan ini disebut juga perkawinan kanonik. Mungkin istilah terakhir ini yang pernah didengar oleh saudari Putri, sehingga muncul dalam kisah di atas, perkawinan kanonik. Kedua, perkawinan yang akan dilangsungkan bukan beda agama dan bukan pula perkawinan campur. Karena calon suami itu non-baptis. Dalam kitab hukum kanonik 1983, perkawinan antara seorang yang dibaptis dengan seorang non-baptis disebut perkawinan beda agama, disparitas kultus. Sementara perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang dibaptis Protestan disebut perkawinan beda gereja, mixta religio. Dari kisah ini, putri dan calon suami akan melangsungkan perkawinan tahun depan setelah calon suami menerima baptis dalam gereja Katolik. Artinya, perkawinan yang Anda langsungkan bukan perkawinan beda agama lagi, bukan antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik. Sebab, pada saat Anda menikah nantinya, tahun depan, calon suami Anda sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan yang terjadi di antara mereka yang sudah dibaptis merupakan sakramen. Dan jika perkawinan itu sakramen, maka hanya kematian yang memisahkan pasangan suami istri. Tidak boleh diceraikan, karena ini ada dasarnya di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Intinya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu, silakan putri bersama calon suami mempersiapkan perkawinan dengan matang dan memadai. Yang ketiga, jika seorang Katolik menikah dengan seorang katekumen. Lain halnya jika putri yang Katolik melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang masih katekumen dan belum dibaptis. Di sini, perkawinan tetap dilangsungkan secara beda agama. Mengapa? Alasannya sederhana. Sakramen baptis adalah pintu bagi sakramen-sakramen lain. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 849. Bagi Katolik, hanya perkawinan antara yang sudah dibaptis yang merupakan sakramen. Artinya, jika salah satu dari calon pasutri belum dibaptis, maka perkawinan itu bukanlah sakramen. Dengan kata lain, perkawinan beda agama bukanlah perkawinan sakramental. Namun, jika perkawinan beda agama ini dilangsungkan secara sah dalam gereja Katolik, dan ketika pasangan yang belum dibaptis akhirnya menerima baptisan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah diangkat oleh Yesus Kristus ke dalam martabat sakramen.
Hal ini bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1055 sampai 1056. Jika calon suami Anda belum dibaptis, berarti Anda menikah beda agama dengannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu yang pertama, calon pasangan menerima dispensasi nikah beda agama kepada salah satu pejabat gereja Katolik, kepada Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Permohonan dispensasi ini diajukan melalui pastor paroki atau pastor vikaris paroki. Sebenarnya praktisnya nanti yang membantu Anda untuk mengajukan ini adalah pastor paroki atau pastor yang mengurus perkawinan Anda. Lalu yang kedua, dispensasi nikah beda agama akan diberikan jika pihak Katolik mau memenuhi syarat-syarat yang diminta sesuai dengan Kanon 1125. Ada 3 syarat minimal di sana. Yang pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Dalam arti, dia aktif dalam gereja Katolik, memenuhi kewajiban-kewajiban dalam gereja Katolik, gitu ya. Nah, ini salah satu yang dia perjuangkan. Kalau seandainya dia mau menikah beda agama, dia harus berjuang aktif sebagai orang Katolik. Yang kedua, berjanji dengan jujur bahwa sekuat tenaga akan membaptiskan anak-anak secara Katolik. Jadi tidak menyerahkan anaknya ke agama lain atau dibaptis dalam gereja yang bukan Katolik. Yang ketiga, berjanji dengan jujur bahwa sekuat tenaga akan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik. Tentu saja pendidikan Katolik itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non-formal. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua yang memberikan teladan iman kepada anak-anak itu juga sudah pendidikan. Orang tua yang setia dalam ikatan perkawinan itu juga sudah pendidikan anak. Orang tua yang rajin ke gereja itu juga sudah pendidikan anak. Orang tua yang berdoa di dalam rumah itu juga pendidikan anak. Jadi seluruh gerak kehidupan orang tua itu juga pendidikan anak. Kalau orang tua sungguh-sungguh memberikan teladan kepada anak-anaknya, maka juga ini terjadi pendidikan anak di dalam keluarga. Perlu kita ingat bahwa dalam gereja Katolik, keluarga itu adalah gereja mini atau gereja rumah tangga. Mengapa? Karena mestinya di dalam rumah tangga itu, ya, dalam keluarga itu, terjadi yang namanya keteladanan menjadi seorang Katolik. Di sana diwartakan dan dihayati, diwujudkan apa yang terdapat di dalam kitab suci. Ya. Kalau seandainya dalam kitab suci itu kita diminta untuk saling mengampuni tanpa syarat, maka di antara isi keluarga itu atau anggota keluarga itu mereka juga berjuang untuk saling mengampuni satu sama lain. Nah, ini juga pendidikan yang terjadi di dalam keluarga. Maka di dalam Kanon 226 paragraf kedua dikatakan di sana bahwa orang tua itu memiliki kewajiban yang besar bahwa mereka sebagai guru yang pertama dan utama di dalam keluarga bagi anak-anak. Ya. Dan itu juga ada dalam dokumen Konsili Vatikan kedua secara khusus dalam Gravissimum Educationis nomor 3. Orang tua sebagai guru yang pertama, sebagai rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak di dalam keluarga. Jadi luar biasa gereja Katolik mempercayakan orang tua sebagai guru dan rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak. Umumnya mereka yang sudah katekumen tidak memiliki kesulitan untuk memahami janji-janji pihak Katolik ini. Dia pun tidak akan keberatan juga. Poin yang kedua, saksi pernikahan. Apakah saksi perkawinan harus Katolik? Apakah 2 orang saksi itu harus dipilih oleh calon suami? Dalam Kanon 1108 hanya disebutkan bahwa 2 orang saksi perkawinan itu merupakan syarat yang harus ada. Jadi saksi itu wajib 2 orang jumlahnya. Jika kurang 2 orang, maka bentuk perayaan perkawinan menjadi cacat, tidak sah. Akibatnya sangat fatal. Perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah. Dalam kanon itu tidak disebutkan bahwa 2 orang saksi perkawinan harus beragama Katolik. Kendati demikian, sangat baik jika calon pasangan memilih 2 saksi perkawinan dari antara umat yang beragama Katolik dan bisa menjadi teladan dalam hidup perkawinan. Tentu ini bukan keharusan dan bukan syarat validitas atau keabsahan perkawinan. Hanya pertimbangan pastoral. Tugas 2 saksi perkawinan adalah menyaksikan bahwa kedua mempelai melangsungkan perkawinan secara sah dalam gereja Katolik. Nama kedua saksi itu akan ditulis dalam surat penyelidikan kanonik dan juga dalam surat perkawinan atau testimonium matrimoni.
Saksi perkawinan itu bisa dua-duanya dipilih oleh calon suami atau sebaliknya oleh calon istri. Bisa juga satu orang dari calon suami dan satu orang dari calon istri. Tetapi tidak ada keharusan bahwa calon suamilah yang bertanggung jawab memilih dua saksi itu. Tidak demikian. Dalam konteks tertentu, pastor dapat juga memilih saksi perkawinan bagi kedua mempelai. Siapakah yang bisa menjadi saksi perkawinan? Siapapun yang sudah mampu menggunakan akal budi dapat menjadi saksi perkawinan. Bahkan bisa juga dari anggota keluarga mempelai itu sendiri. Secara pastoral sangat baik jika saksi ini telah dipilih jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Ini juga pertanda bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan memang sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik, dengan memadai, dengan terencana. Dalam beberapa kasus, saudara-saudariku yang terkasih, ada saksi perkawinan yang ditunjuk mendadak, bahkan hanya sesaat sebelum pelaksanaan perkawinan. Tindakan ini menjadi salah satu indikasi bahwa perkawinan itu kurang dipersiapkan dengan baik. Umat Katolik jangan meniru tindakan ini atau contoh kasus ini, jangan. Tapi sungguh-sungguh mempersiapkan mereka yang akan menjadi saksi perkawinan di dalam perkawinan Anda. Lalu poin yang ketiga, perayaan perkawinan dalam Ekaristi. Dalam perayaan perkawinan antara mempelai yang dua-duanya Katolik, sangat memungkinkan untuk melangsungkannya dengan perayaan Ekaristi atau misa. Namun perayaan perkawinan itu juga bisa dilangsungkan dalam perayaan sabda saja tanpa Ekaristi. Dari paparan ini kita sudah tangkap maksudnya bahwa dalam perayaan perkawinan tidak diharuskan dilangsungkan dalam perayaan Ekaristi. Memang dalam kitab hukum kanonik Kanon 1065 paragraf kedua, ada anjuran agar kedua mempelai menerima sakramen Ekaristi pada saat melangsungkan perkawinan. Namun sekali lagi, ini bukanlah keharusan dan tidak berakibat pada keabsahan atau validitas perkawinan. Mempelai dianjurkan menerima Ekaristi dengan tujuan agar mempelai dapat menerima sakramen perkawinan dengan membawa hasil, agar perkawinan yang dilangsungkan dipelihara dalam semangat Kristiani. Bisa dilihat ini di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1063. Perayaan perkawinan dalam Ekaristi harus mengindahkan ritus liturgi Ekaristi, sehingga terungkap penghormatan yang agung terhadap Ekaristi Maha Kudus sebagai sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani. Dalam ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa, Pasal 121 nomor 2 dikatakan bahwa perayaan perkawinan dapat dilaksanakan dengan memasukkan kebiasaan setempat yang sesuai dengan semangat Kristiani, menurut ketentuan para uskup yang telah diperiksa oleh tahta suci. Untuk melaksanakan ini, maka pastor akan memberitahukan yang mana kebiasaan-kebiasaan setempat yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam perayaan perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian saja jawaban saya terhadap pertanyaan saudari kita Putri ini. Semoga Anda juga yang memiliki kasus yang sama dapat terbantu dengan paparan kami di dalam video yang sederhana ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.